Halo anak-anak, kita berjumpa lagi di dalam program History. Anak-anak, masih ingatkah episode yang lalu kita belajar apa? Nah, di episode yang lalu kita belajar bagaimana kota Yerusalem direbut oleh pemerintah Romawi dan dijatuhkan. Sehingga banyak sekali orang Kristen yang pergi dari kota Yerusalem ke berbagai daerah di seluruh kekaisaran Romawi. Itu terjadi di tahun kurang lebih 100-an Masehi. Nah, kali ini kita akan maju 200 tahun ke tahun 325 Masehi. Ada apa ya di tahun 325 Masehi ini? Di tahun ini ada satu konsili yang sangat besar, namanya Konsili Nisea. Maka pada episode yang kedua kali ini kita akan membahas kejadian peristiwa seputar Konsili Nisea di tahun 300-an Masehi. Dan kali ini kita akan melihat kepada satu tempat yang sangat unik sekali yang bernama Katakum. Katakum ini adalah tempat di bawah tanah yang ada di kota Roma. Nah, anak-anak sekalian, di zaman dulu ketika seorang sudah meninggal dunia, mereka harus dikuburkan oleh keluarganya. Tetapi banyak orang yang tidak punya uang. Banyak orang yang tidak punya jabatan tinggi. Kalau kaisar punya jabatan yang tinggi, kaisar diperbolehkan untuk dikuburkan di dalam kota. Tetapi orang-orang yang tidak punya jabatan, yang tidak punya uang, mereka tidak boleh dikuburkan di dalam kota. Mereka harus pergi keluar tembok kota. Mereka harus pergi ke daerah yang lain dan mereka harus dikuburkan di sana. Salah satunya daerah-daerah itu disebut sebagai nekropolis. Nekropolis artinya adalah kota orang mati. Banyak orang-orang yang meninggal dunia yang tidak punya uang dikuburkan di sana. Salah satunya Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Ketika mereka meninggal dunia, mereka dihukum mati oleh pemerintah Romawi. Akhirnya orang-orang Kristen membawa mereka dan menguburkan mereka di nekropolis, tempat pemakaman umum yang ada di sana. Tetapi tidak semua orang juga bisa menguburkan ke sana. Mereka begitu miskin, ada yang begitu tidak punya uang, ada yang begitu sulit hidupnya. Maka bagaimana ya? Mereka tidak mungkin pergi jauh untuk menguburkan keluarganya. Dan mereka tidak boleh juga menguburkan keluarganya di dalam kota. Bagaimana caranya? Maka orang-orang Romawi menggali tanah ke bawah. Berapa dalam ya menggalinya? Apakah hanya 1 meter? Apakah 2 meter? 3 meter? Tidak. Mereka bisa gali sampai 5 lapisan tanah yang keras-keras itu. Digali terus bisa sampai belasan meter ke bawah tanah. Dan di sanalah mereka menguburkan orang yang mereka kasihi. Tetapi anak-anak sekalian, ketika mereka sudah menguburkan di sana, makin banyak ya orang yang meninggal. Oh, banyak orang yang ditangkap, banyak orang yang dibunuh, banyak orang-orang Kristen yang dianiaya sampai mereka meninggal dunia. Maka orang Kristen itu satu persatu dibawa masuk ke dalam, dikuburkan ke dalam, dikuburkan ke dalam terus. Akhirnya anak-anak sekalian, Katakum itu makin lama makin besar. Akhirnya Katakum itu makin lama makin panjang, makin lebar. Sampai akhirnya gereja perlu ambil tindakan. Kenapa gereja perlu ambil tindakan? Karena sudah sangat besar sekali Katakum itu. Perlu ada yang mengorganisasikan. Perlu ada yang mengatur siapa yang menguburkan. Bagaimana prosesi penguburannya dan sebagainya. Maka sejak saat itu gereja mulai ambil alih. Salah satunya dipercayakan kepada orang bernama Calixtus. Calixtus ini adalah orang kepercayaan Paus waktu itu, pemimpin gereja di Roma. Maka dia menjadi person in charge, menjadi orang yang bertanggung jawab untuk mengelola Katakum yang ada di bawah ini. Dan akhirnya dia terus mengelola, terus mengorganisasikan sampai Katakum Calixtus ini diukur oleh orang zaman sekarang, dihitung oleh orang zaman sekarang. Kira-kira besarnya itu 36 hektar. Wah, besar sekali ya. 36 hektar itu berapa ya? Ukurannya seperti apa ya? Bapak kasih tahu.
Kurang lebih besarnya itu 40 kali luas lapangan bola. Kalian pernah datang ke stadion lapangan bola yang besar sekali? Wah, kira-kira ada 40 kali besarnya lapangan bola. Hebat ya, besar sekali. Dengan kedalaman di bawah tanah kurang lebih 20 meter. Kok bisa ya orang menggali 20 meter ke bawah tanah dan luas sekali sampai 36 hektar. Besar sekali. Maka kita lihat banyak orang Kristen, ratusan, ribuan orang Kristen, ratusan ribu orang Kristen dikuburkan di sana. Tetapi anak-anak sekalian, bukan saja orang Kristen dikuburkan di sana. Ternyata ada orang dari agama lain juga. Ada orang dari Yunani, ada orang dari Romawi, ada orang dari Yahudi pun yang juga dikuburkan di sana juga. Sehingga perkembangannya katakum ini pertama-tama bukan dari orang Kristen. Tetapi orang Kristen memberikan perkembangan yang begitu besar. Memberikan perkembangan yang begitu signifikan. Kenapa anak-anak sekalian? Karena bagi orang Kristen katakum ini menjadi tempat kebudayaan Kristen pertama. Salah satu tempat kebudayaan Kristen pertama. Banyak orang yang menduga, oh mungkin katakum ini dipakai oleh orang Kristen untuk beribadah. Oh mungkin katakum ini dipakai oleh orang Kristen untuk bersembunyi. Takut mereka mau ibadah, mereka mau melakukan perjamuan kudus. Mereka harus sembunyi dari kaisar. Mereka harus sembunyi dari tentara Romawi. Tetapi pandangan ini salah. Kenapa? Karena orang Kristen tidak beribadah secara rutin di dalam katakum. Orang Kristen tidak melakukan perjamuan kudus secara rutin di dalam katakum. Apalagi orang Kristen tidak bersembunyi di dalam katakum. Karena mereka takut dengan orang-orang Romawi. Tidak. Tetapi katakum ini dipakai untuk tempat mereka menguburkan daripada keluarga mereka yang sudah dibunuh oleh orang Romawi. Dan di dalam kuburannya itu kita bisa lihat ada lukisan-lukisan. Ada banyak lukisan, terutama lukisan tentang Tuhan Yesus. Salah satu lukisan yang paling menarik adalah lukisan Kristus sebagai gembala yang baik. Dia pegang tongkat yang panjang, kemudian dia sentuhkan tongkat itu kepada orang yang sudah sakit. Orang yang sudah mati itu, dia sentuhkan tongkatnya ke situ, mengulurkan tongkatnya, menyentuh manusia. Ini adalah lukisan yang sangat menarik. Kenapa? Karena kita lihat di zaman itu ada dewa Asklepus. Dewa Asklepus ini adalah dewa kesembuhannya orang Romawi. Jadi kalau mereka sedang sakit, mereka memerlukan kesembuhan, mereka akan berdoa menyembah. Oh Dewa Asklepus, tolong kami, tolong sembuhkan kami. Mereka akan berkata seperti itu. Tetapi kalau kita lihat ya anak-anak sekalian, Dewa Asklepus tidak pernah sentuh orang. Tidak pernah menjamah orang. Tidak pernah mendekatkan tangannya kepada orang lain. Kenapa? Karena dewa dan manusia punya jarak. Dewa dan manusia punya batasan. Sehingga dewa tidak mungkin sentuh orang. Tetapi ini beda dengan lukisan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus digambarkan menyentuh orang. Meskipun orang Kristen saat itu disiksa dan dianiaya, mereka bisa melihat Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Bahkan Tuhan Yesus mau turun ke dalam dunia. Dia tidak membatasi dirinya, menjaga dirinya dari manusia. Dia tidak menghindari dirinya dari manusia. Tetapi justru dia mau turun, dia mau datang, dia mau sentuh manusia. Dan dia mau menjamah manusia. Maka anak-anak sekalian, ini adalah kasih yang melampaui semua gambaran dewa saat itu. Melampaui semua ajaran saat itu. Karena satu-satunya Allah yang mau turun ke dalam dunia, mau menghampiri orang berdosa, mau menyembuhkan orang yang sakit dengan cara menjamah, hanya pada Kristus saja. Dia datang bukan untuk para kaisar. Kristus datang bukan untuk orang-orang yang punya kedudukannya tinggi. Justru Kristus datang untuk orang yang tidak punya apa-apa. Orang yang miskin, orang yang sakit. Namun orang itu sangat dikasihi oleh Allah. Maka gambaran ini memperlihatkan kepada kita ketika orang-orang Kristen menguburkan keluarganya, mereka tidak memberontak lawan Tuhan. Mereka tidak mengatakan, oh Tuhan itu Allah yang kejam. Tidak. Mereka mengatakan apa? Meskipun keluargaku meninggal,
karena dianiaya, karena percaya Tuhan Yesus. Tapi kami tahu bahwa Allah kami sungguh mengasihi kami. Karena itu anak-anak sekalian, kekristenan sejak awal berusaha untuk memberi kesaksian tentang Kristus di dalam kehidupan masyarakat. Maka ketika ada orang Yunani yang menguburkan keluarganya, dia melihat lukisan Kristus, dia langsung berpikir, dia langsung merenungkan, dan dia langsung mencoba untuk cari tahu siapa orang ini. Ketika ada orang Romawi yang kuburkan keluarganya di situ, dia coba lihat lukisan Tuhan Yesus dan dia coba berpikir, siapa orang ini begitu mengasihi, dan akhirnya banyak orang juga yang jadi percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka melihat lukisan Tuhan Yesus. Karena kasih Kristus mereka lihat begitu setia kepada orang banyak. Maka itu kesaksian daripada orang Kristen ini terus melebar, terus meluas, terus sampai ke berbagai daerah. Sampai orang-orang yang sedang bergumul pun, yang tadinya tidak percaya pada Tuhan, menjadi dihiburkan. Dan akhirnya mereka menjadi percaya pada Tuhan. Maka di katakum itu kita bisa lihat banyak sekali lukisan Tuhan Yesus. Dan disinilah orang Kristen tetap mau bersaksi untuk Tuhan. Meskipun sulit kondisinya, mereka tetap bersaksi Kristus mengasihi manusia. Anak-anak sekalian, Bapak mau tanya kepada kita, maukah anak-anak hidup bagi Tuhan? Maukah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kalau anak-anak mengatakan, saya mau mengasihi Tuhan, saya mau hidup bagi Tuhan, maka belajar mulai bersaksi bagi Tuhan. Bersaksi tidak harus KKR, tidak harus khotbah besar, tidak. Tapi kamu bisa bersaksi kepada temanmu dengan cukup mengatakan, kamu tahu tidak, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Maukah kamu dengar cerita tentang Tuhan Yesus? Dan kalian hidup sebagai anak Tuhan yang mempermuliakan Tuhan. Maka teman-temanmu akan lihat, kok orang Kristen mempermuliakan Tuhan ya? Kok orang Kristen beda ya sama yang lain? Begitu baik. Kenapa bisa begitu baik? Kenapa bisa begitu menyenangkan hati orang tua? Dan seterusnya. Kalian di sana mulai bersaksi karena aku percaya kepada Tuhanku Yesus Kristus yang sudah mengasihi aku terlebih dahulu dan Dia pun mengasihi engkau saat ini. Maka anak-anak sekalian, maukah kalian sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Sekali lagi, belajar bersaksi tentang Kristus yang mengasihi kita. Sampai di sini anak-anak sekalian, pembelajaran kita tentang katakum. Kita akan melihat di dalam episode selanjutnya dari Konsili Nisea ini yang kita bahas di sesi ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.